kasih telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Kegiatan ini merupakan satu syarat untuk memenuhi seorang calon guru penggerak yang akan nanti menjadi seorang guru penggerak. Kita langsung saja mulai. Di sini saya tampilkan slide demi slide berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama, kita lihat budaya positif. Apa itu budaya positif? Dikatakan bahwa budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini yang dimaksud dengan apa itu budaya positif. Yang berikut, bagaimana kita mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah? Di sini ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang kedua, segitiga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mari kita lihat satu persatu berkaitan dengan 3 poin ini. Kita lihat yang pertama, 5 posisi kontrol guru. Ada beberapa tahapan dalam hal posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri khas penghukum. Ya, yang menjadi ciri khas guru sebagai penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ini yang seringkali guru menempatkan dirinya sebagai penghukum. Ini nada-nada atau ciri khas yang biasa digunakan oleh guru. Yang berikut, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat siswa merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya contohnya, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu." Dan jika anak membuat kesalahan, contohnya sini kita menggunakan "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu." Itu yang menjawab penjelasan di atas itu. Yang berikut, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Guru sebagai teman. Bagaimana kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan-pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau bisa berdampak positif. Ya. Guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau.
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, ada juga menggunakan daftar cek. Yang berikut, guru sebagai manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, guru menjadikan murid sebagai manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, sekarang kita masuk pada poin restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan pendapat Gershom Gusen pada tahun 1996. Segitiga restitusi. Ya, ini bentuk segitiga restitusi. Langkah yang pertama yang diambil seorang guru yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita lihat satu persatu berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini seorang guru akan membuat anak untuk tenang, memberikan penguatan, dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan jujur atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, seorang guru harus memahami kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan siswa berbuat salah. Oleh karena itu, guru harus memvalidasi tindakan kesalahan mereka dari tujuan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut, maka anak merasa dipahami dan mereka akan lebih jujur dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dilakukan serta merasa dihargai. Yang berikut, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, guru akan menghubungkan kesalahan siswa dengan nilai yang dia percaya, orang yang dia inginkan. Saat mereka melakukan kesalahan, bukan lagi hukuman yang akan mereka dapatkan, namun kesadaran untuk mengakui kesalahannya dan mengevaluasi diri untuk melakukan perubahan pada dirinya dengan memahami nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai dan kembali menjadi sosok yang terbaik saat kembali ke kelompok. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dan dia harus yakin dari dalam dirinya, bukan hanya dia sekedar mengikuti peraturan yang ada. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Bagaimana prosedur atau langkah pembentukan keyakinan kelas? Mari kita lihat. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kita lihat langkah yang kedua. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Langkah yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan
sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curahan pendapat tersebut. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 prinsip atau keyakinan. Langkah yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Langkah yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi demikian berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita saat anak-anak menghadapi masalah. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengawalinya dengan doa. Kepada yang membawakan doa, dipersilakan. Marilah kita Baik. Semuanya masih semangat? masih. Kita semua tidak berdiri. Kita dengarkan instruksi dari Pak berkaitan dengan permainan yang akan kita mainkan, ya. Semuanya tangan di atas, ke depan, ke samping, ya, turun ke sana. Sekarang saya membalikkan. Jika saya sebut ke atas, kamu mengikuti gerakan saya. Ke atas, ya, kamu tetap di atas, ya. Jangan ikuti gerakan saya. Ke samping, ke depan, kamu tetap pada pasien bahwa hidung ada di sini, ya. Hidung di sini, ya. Mungkin tonton saja ya hidungnya ada di sini. Ya, putar. Pegang kepala. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan sepakati dulu keyakinan kelas apa saja yang harus kita taati, ya. Ada hal yang tidak boleh kita langgar, ya. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturannya. Prosedurnya, saya akan membagikan kertas sticknote. Setelah itu adik-adik silakan menuliskan peraturan apa saja yang boleh dilanggar. Ini kita belum masuk pada keyakinan. Kita tulis dulu peraturan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Saya bagikan.
dipersilakan untuk menulis nilai-nilai positif yang menjadi keyakinan kelas kita. Bisa? Setelah itu silakan maju dan tempelkan di papan tulis. Silakan. Setelah kalian menuliskan keyakinan kelas atau nilai-nilai positif apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas, sekarang kita sarikan menjadi beberapa keyakinan kelas ya. Sekarang akan membacakan satu persatu dan kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas ya. 7. Menjaga kebersihan kelas. Jujur mengerjakan tugas. Disiplin waktu. Izin saat keluar. Maju silakan. Tempelkan saja di sana, di keyakinan kelompok. Setelah kalian menulis keyakinan kelas, saya minta kesediaan satu orang untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, silakan. Silakan membacakan, yang lain mendengarkan ya. Perhatikan. Bertutur kata santun, disiplin waktu, menjaga ketenangan kelas, tanggung jawab atas tugas yang diberikan, menjaga kebersihan, jujur, izin saat keluar kelas, mandiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk jadi inilah keyakinan kelas kita yang harus kita ya. Selama proses pembelajaran ini, Pak akan melihat apa saja yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai positif yang telah kalian tulis sekarang ya. Untuk itu selanjutnya kita akan mengikuti pelajaran